Shalom dan salam sejahtera. Bacaan renungan harian diambil dari buku Agar Kita Tidak Lupa. 31 Mac 2026, Selasa. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, pada pagi ini kami memohon dan mengundang kehadiran Roh Kudus-Mu untuk bersama dengan kami sekali lagi ya Tuhan, agar kami dapat mengerti firman yang kami akan dengarkan dan bacakan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Tajuk bacaan, bagaimana dengan kematian? Bagian 1. Ayat inti, saudara-saudaraku, kami mahu kamu mengetahui kebenaran tentang orang yang telah mati. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Beberapa waktu lalu, kita telah mempelajari bagaimana golongan Sabatarian awal menemui kebenaran Alkitab mengenai Sabat hari ke-7 dan 2 fasa pelayanan Kristus di tempat kudus surgawi. Ajaran-ajaran yang mereka sepadukan dengan pemahaman mereka tentang kedatangan kedua sebagaimana yang terdapat dalam Wahyu 11 ayat 19 dan 14 hingga 20, ketiga-tiga tiang kebenaran ini menjadi teras utama dalam kepercayaan Sabatarian Adventisme. Tetapi para pembaca yang teliti mungkin telah menyadari tiang Adventis yang keempat hilang dari pembahasan kita, yaitu apa yang secara tradisional dipanggil oleh Adventis sebagai keadaan orang mati. Maka kita perlu menelusuri bagaimana penganut Sabatarian awal mengembangkan pemahaman mereka tentang neraka dan apa yang berlaku kepada seseorang selepas kematian. Isu-isu seperti ini benar-benar meresahkan ramai orang. Ambil contoh Ellen Harmon sewaktu masa mudanya. Dalam pikiran saya tulisnya, keadilan Tuhan mengatasi kasih sayang dan belas kasihannya. Kesengsaraan mental yang saya lalui ketika itu sangat hebat. Saya telah diajar untuk mempercayai akan kewujudan neraka yang membakar selama-lamanya. Pikiran yang mengerikan sentiasa menghantui saya bahwa dosa-dosa saya terlalu besar untuk diampuni dan bahwa saya akan binasa untuk selama-lamanya. Gambaran menakutkan tentang jiwa-jiwa yang terkutuk yang pernah saya dengar meresap dalam pikiran saya. Pendeta-pendeta di mimbar memberikan gambaran yang sangat jelas tentang keadaan orang-orang yang binasa. Penyiksaan selama beribu-ribu tahun, di mana gelombang api akan menghempas mangsa-mangsa yang kesakitan ke permukaan dan mereka akan menjerit, "Berapa lama lagi ya Tuhan? Berapa lama?" Lalu jawaban akan bergema ke dalam jurang yang dalam untuk selama-lamanya. Bapa Surgawi kita digambarkan dalam pikiran saya sebagai seorang yang zalim, yang bersuka cita dalam penderitaan mereka, yang dihukum. Bukan sebagai sahabat pendosa yang penuh belas kasihan dan lemah lembut, yang mengasihi ciptaannya dengan kasih yang melampaui segala penderitaan, dan yang ingin mereka diselamatkan dalam kerajaannya. Ketika pemikiran itu menguasai minda saya bahwa Tuhan bersuka hati melihat penyiksaan makhluk ciptaannya yang dicipta menurut gambarnya sendiri, seakan-akan ada satu tembok kegelapan yang memisahkan saya daripadanya. Tidak perlu dikatakan lagi, Ellen yang masih muda tidak mampu mendamaikan ajaran tradisional tentang neraka dengan Yesus yang pengasih. Namun pemikiran itu sendiri memburukkan lagi keadaan, karena kini dia takut bahwa dia sedang menolak firman Tuhan dan oleh itu layak menerima hukuman neraka yang lebih daripada sebelumnya. Ya Tuhan, tolonglah kami ketika akal pikiran kami yang terbatas ini bergelut dengan ajaran-ajaran yang sukar dalam kitab suci. Demikianlah bacaan renungan kita pada hari ini.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.